apa-apa, nggak gitu-gitu Bang. Ya kami. Sahabat-sahabat dimanapun berada, saya Zulkifli M. Abbas mengharapkan sahabat-sahabat semua untuk kemudian mensubscribe, like, dan juga men-share channel kita ini. Salam Tauhid, salam satu Tuhan. Atau Yesus yang tinggi, atau Bapak yang tinggi? Derajatnya. Iya. Ya, kalau menurut yang saya baca di Alkitab Bang, dan saya imani juga ya, kan setelah itu kan dibilang anak itu kan sebenarnya dia itu diri Allah Bapa tadi, tapi dia nanti kalian kan karena pemahaman kita gimana nama beda iman kan Bang. Jadi saya jelaskan pun memang seperti halnya juga kalian menjelaskan ajaran karena kita udah beda iman dan beda kitab kita kan susah memang Bang. Tapi nanti saya jelaskan pun fungsikan akhirnya mengolok-olok gitu. Bukan. Ini. Selama penjelasan saudari ini dapat diterima oleh akal sehat manusia, terlepas apapun agamanya, maka pasti kita akan menerima itu. Oke Bang, gini Bang, siapa yang lebih tinggi derajatnya? Makanya dibilang kan Allah Bapa ini, itu kan Yesus anaknya lah. Jadi karena udah berdosa umat manusia ini, tergerak aturannya kan mau dihukum, mau dibinasakan umat manusia ini. Tapi Tuhan punya pengampunan, rasa kasih gitu. Dia berniat untuk mengampuni, makanya diutus anaknya untuk menebus dosa manusia ini melalui anaknya tadi. Tapi sebenarnya diri Allah Bapa itunya Yesus itu, tapi bagaimana supaya bisa manusia itu ditebus dosanya, nggak ucuk-ucuk Yesus. Sebenarnya kalau Allah itu langsung Allah Bapa itu yang datang kan nggak ini loh. Jadi makanya Tuhan itu lebih tahu bagaimana caranya kan, makanya dibuatlah kayak jelmaan manusia lah. Dia menjelma menjadi manusia 100%. Tapi Tuhan juga 100%, yaitu ada di diri Yesus tadi. Nah, makanya bagaimana? ketika dia disalibkan itu, dia berwujud manusia 100% Bang. Makanya dia tahu sakit selama di bumi ini. Sakit, lapar. Karena pada saat dia melakukan misinya tadi, misinya itu untuk penebusan dosa itu, dia memang menjelma 100% manusia, tapi dia juga 100% Tuhan. Tapi diri Allah Bapa sebenarnya yang ada di Yesus itu. Nah, di roh gitu loh, Bang. Mbak Sese, kalau Anda melihat Yesus berdiri di lapangan, Anda melihat apa? Melihat manusia atau melihat Tuhan? Melihat kalau di lapangan sekarang gitu. Misalnya dia berdiri di lapangan bola, Anda melihat dari jarak 100 meter. Yang Anda lihat ini manusia atau Tuhan? Tuhan. Karena udah selesai. Iya, karena kan gini loh Bang. Karena gini, dia sudah selesai misinya waktu dia 100% manusia itu Bang, itu ribuan tahun yang lalu ketika dia mau melakukan misinya untuk penebusan dosa. Ketika dia sudah bangkit dari kematian dan naik ke surga, dia sudah duduk bersama Allah Bapa. Di sebelah kanan Allah Bapa, pengakuan iman rasuli kami percaya, kan ada 3 pengakuan iman rasuli kami, kalau kami ucapkan itu setiap hari Minggu. Jadi dia bangkit dan naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Nah, di situ ada berapa Tuhan. di situ? Apa? Ketika dia duduk sebelah-sebelahan, di situ ada berapa? 2. Berarti memang Tuhan Anda 2. Nah, jadi gini, ketika udah naik Yesus ke surga, ketika Yesus naik ke surga, diutuslah Roh Kudus tadi di bumi ini Bang. Karena Yesus sudah naik ke surga. Jadi supaya ada yang merajai kami, yang mengatur kami, rohnya lah diutus Bang. Rohnya diturunkan. Roh, makanya roh itu, tahu kan roh Bang, bukan berwujud fisik lagi. Dulu kan waktu Yesus di bumi kan berwujud fisik, yaitu manusia, ada jasmaninya. Ini roh, nggak berwujud jasmani lagi. Itulah yang merajai kami Bang. Ini Anda dapatkan ilmu dari mana sampai akal Anda bisa mati kayak gini? Loh kok mati? Bukan, memang itulah pemahamannya Bang. Kalau saya salah, ada pun nanti mungkin pendeta atau yang lebih tahu ajaran agama Kristen, kalau saya salah mohon maaf. Tapi yang memang itulah yang saya dapatkan dari
pendeta-pendeta yang saya tahu, yang misalnya dari pemahaman di gereja, atau saya nonton-nonton di YouTube, dan saya baca pun di Alkitab seperti itu, Bang. Iya. Gitu, belajar agama di sekolah. Jadi intinya pencipta langit dan bumi itu ada berapa pribadi? Satu, Allah Bapa, yaitu huruf besar tadi Tuhan. Oh, berarti Yesus bukan pencipta. Bukan. Dia lebih junior berarti. Maksudnya lebih junior gimana nih, Bang? Kan dia bukan pencipta. Iya, memang bukan pencipta. Udah dibilang, pencipta itu Allah Bapa, yaitu Tuhan, yaitu huruf besar tadi, Bang. Adanya Yesus itu setelah umat manusia jatuh ke dalam dosa. Berarti beda memang antara Bapa dengan Yesus. Ya beda, Bang. Dari awal pun saya bilang tadi beda, Abang. Oke. Berarti Bapa yang Maha Pencipta kan ya? Iya, Allah Bapa pencipta. Kalau segala sesuatu Dia ciptakan. Iya. Termasuk Yesus. Yesus itu kan anaknya, dan tapi diri dia itu sebenarnya anak, tapi diri dia. Berarti Bapak menciptakan dirinya. Iya. Jadi berarti ciptaan, Bang, kan? Iya kan gini loh, Bang. Percayanya Abang, Tuhan itu Maha Kuasa. Iya, Tuhan berkuasa menciptakan dirinya lebih rendah. Ya, bukan lebih rendah. Tuhan itu Maha Kuasa, mau jadi apapun dia bisa, Bang. Mau jadi semut, mau jadi apa bisa. Jangankan jadi manusia, untuk bisa menebus umat manusia ini dosa-dosanya supaya nggak dibinasakan. Termasuk jadi setan bisa. Dia rela jadi manusia. Maksudku Tuhan Anda bisa jadi setan juga? Oh tidak pernah dinyatakan. Jangan Anda Tuhan batasin. itu jadi setan. Kenapa Anda batasin? Tadi Anda mengatakan bisa jadi apa saja. Iya bisa apa saja, tapi saya harus menyaksikan memang yang pernah terjadi. Kalau yang Abang bilang ini bisa jadi Anda setan, Anda pernah menyaksikan Tuhan Anda jadi semut? Lah, bukan, maksudnya gini loh. Mau jadi setan pun Abang bilang bisa, tapi itu tidak pernah dilakukan oleh Tuhan. Bisa saja mau jadi. Berarti Tuhan Anda bisa jadi setan. Tapi tidak dilakukan, Bang. Dari mana Anda tahu? Karena memang dari Alkitab, semua apa yang benar dari dan mana? tidak benar. Dari mana Anda tahu kalau Tuhan Anda tidak pernah jadi setan? Tidak ada dikatakan, Bang, di Alkitab. Jadi saya harus menyaksikan berdasarkan Alkitab, ada apa enggak. Jadi kalau ada, saya bilang ada. Ini enggak ada di Alkitab, maka saya bilang enggak ada. Ya, Kita buktikan kalau Tuhan Anda itu bisa jadi setan. Oke, baik. Sekarang begini. Di dalam perspektif orang Yahudi, bisa nggak Tuhan mereka menjadi manusia? Orang Yahudi maksudnya apa ini, Bang? Maksudnya udah di orang Yahudi, umatnya Nabi Musa, bisa nggak Tuhan mereka jadi manusia? Yahudi, aku nggak tahu kalau Yahudi gimana. Maksudnya itu agama Yahudi kan nggak gimana ya? Aku di sini berbicara secara kekristenan dong, Bang. Kalau udah sampai kurang ngerti. Orang Yahudi tidak pernah memahami Elohim menjadi manusia. Nah, kalau orang Roma, orang Yunani, bisa nggak mereka menangkap dewa mereka, teos mereka jadi manusia? Bang, itulah yang saya bilang, kalau udah sampai ke sana pembahasannya Romawi, Yahudi, kurang paham saya, Bang. Saya berbicara di sini. Ajarin. Paulus ketika melakukan banyak mujizat di tengah-tengah orang Yunani menganggap Paulus itu sebagai dewa mereka, yaitu dewa Hermes. Ketika ada pengajaran Yesus itu adalah jelmaan, 100% Tuhan, 100% manusia, berarti ini bukan konsepnya Yesus, ini konsepnya Romawi yang mengambil kemudian mitologi Yunani. Makanya Anda kesulitan menjelaskan kepada orang berakal sehat tentang konsep ketuhanan saudara. Kenapa? Karena konsep yang Anda bawa ini adalah konsepnya pagan Yunani. Tuhan inkarnasi menjadi manusia, Krishna, Zeus, Hermes, Attis. Itu. Nah, ini yang Anda pakai sekarang. Bukan ajaran Yesus yang Anda pakai. Ajaran Yesus itu
Yesus mengatakan, hidup kekal itu mengenal Bapa satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Yesus yang diutus oleh Bapa. Kalau Anda mengatakan Yesus itu adalah Tuhan juga, maka dia adalah Tuhan yang tidak benar. Karena Tuhan benar cuma satu, yaitu dia yang mengutus Yesus. Berarti Yesusnya bukan Tuhan, tetapi adalah makhluk ciptaan Tuhan. Berjalannya waktu muncul agama Roma, agama bangsa Roma, disebut Katolik. Katolik lahir pemikir-pemikir di tengah-tengah mereka, berbentuklah sekte yang memprotes ajaran Katolik, lahirlah Protestan. Habis itu karena bergelut dengan bisnis, ekonomi, maka masing-masing pemikir-pemikir dalam bikin sekte-sekte untuk meraup kemudian yang disebut perpuluhan untuk bisnis. Padahal akar masalahnya itu di awal, yaitu Katolik. Siapa Katolik ini? Katolik ini adalah penganut ajaran politeisme. Kemudian mengambil kitabnya orang Yahudi, lalu menggabungkannya menjadi satu. Antara satu Tuhan digabung menjadi dengan agama banyak dewa, digabung menjadi satu, lahirlah Katolik. Sehingga Anda memaksakan tiga menjadi satu. Karena memang pada dasarnya orang-orang Roma, nenek moyangnya itu secara mendarah daging turun-temurun, mereka sudah memiliki konsep politeisme itu banyak dewa. Makanya Kristen ini tidak kemudian rujukannya ke Yahudi. Orang Kristen ini rujukannya ke Romawi. Yahudi tidak memiliki banyak dewa, Romawi memiliki banyak dewa. Yahudi tidak ada Tuhan yang menjelma menjadi manusia. Orang Roma menjelma Tuhannya menjadi dewanya menjadi manusia. Lahirlah agama Katolik. Makanya konsep yang diusung oleh agama saudara mula-mula itu bukan Yod-Heh-Vav-He, bukan Adonai, bukan Hasem. Konsep yang dianut oleh agama Anda mula-mula itu Theos. Ketika berbicara mengenai Theos, rujukannya bukan Yahudi. Itu sudah pasti. Karena orang Yahudi mustahile menyebut nama Tuhan mereka Yod-Heh-Vav-He dengan sebutan Theos. Itu mustahil. Mereka justru menyebutnya Adonai. Kok tiba-tiba jadi Theos? Ya memang karena yang menyebut Theos itu bukan Yahudi, tetapi kekaisaran Romawi. Umatnya orang-orang yang kerajaan Romawi. Rakyatnya daripada kerajaan Romawi. Makanya mereka mengatakan dewa-dewa mereka menjadi Theos. Theos ini turun ke bumi menjadi manusia. Disebutlah Kristus Yesus. Baca di Filipi 2, baca di Filipi 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8 sampai nomor 11. Anda akan ketemu di situ. Oh, ternyata sembahan Kristen, apapun sektenya, itu adalah dewanya orang Roma yang nuzul ke bumi menjadi Kristus. Seperti itu saudariku. Jadi kita nggak usah bingung-bingung mau mutar sana mutar sini. Yang jelas di dalam konsep agama Kristen pertama kali, agama Kristen itu bukan berasal dari Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Ahad, tapi agama Kristen itu adalah 3 dalam 1 atau 1 dalam 3 yang disebut Trimurti. Itu awalnya. Silakan yang lain. Oke, terima kasih Gurunda pemaparannya. Ya, Kak CC, begitu ya? Paham? Iya, ya. Jadi sejarah konsep ketuhanannya sudah dipahami? Enggak, gini Bang. Oke, saya dengar ke penjelasannya tadi. Jadi saya mau menanggapi juga atas penjelasan Abang yang sangat panjang itu ya. Dan baik, silakan kasih ngeles. Panjang dan bindrui apa segala macam. Jadi intinya gini, mau itu aja apa? Dianut dari apa ajaran Romawi, bukan dari Israel atau apalah itu tadi. Oke, saya akui nggak kurang mudeng gitu apa ini. Pokoknya intinya ajaran dari manapun itu yang jelas, kalau Abang bilang pun itu bukan ajaran Yesus, tapi kalau kiblat saya Alkitab. Jadi apa yang tertulis di Alkitab itu, itulah yang saya imani. Mau dari berdasarkan aja, bukan dari Israel, dari Roma itu apa. Yang jelas itulah Bang, yang saya imani, bahwasanya saya
Tuhan saya itu Allah Bapa, Yesus, dan yang memimpin sekarang ini hatiku adalah Roh Kudus, yaitu yang diutus oleh itu rohnya Yesus, Allah Bapa. Itu Bang. Jadi mau dari manapun itu yang Abang bilang tadi, ajarannya dianut, bukan ini, terserah deh Bang gitu. Oke, saudariku. Kalau berbicara mengenai konsep Roh Kudus, Iya. Roh Kudus itu lebih tepatnya ada di Islam. Nih, saya kasih analisa sederhana. Menurut Yesus, Yohanes 16, nomor 7 sampai nomor 15. Bentar, saya ambil kitab dulu. Aku ya jujur aja kan nggak dihafal semuanya Bang. Jadi Iya, berarti Roh Kudusnya kemana? Tidur? ya Kristen pun Bang nggaknya ini kali lah harus paham semua dari Kejadian sampai Wahyu. Pertanyaan saya, Roh Kudusnya di mana? Ya Roh Kudusnya ya seharusnya di hati, tapi ini Ini kelirunya itu di situ, konsep Roh Kudus ya, itu. jadi gini loh Bang, apa harus dihafal semua? Pendeta saja pun nggak hafal. Kalau saudariku, kalau Roh Kudusnya ada di dalam diri Anda, jangan menghafal. Roh Kudus itu yang berbicara dan berdiskusi kepada saya. Makanya saya katakan, biarkan saya memberikan analisa sederhana tentang Roh Kudus. Boleh? Ya. Oke. Yang pertama, coba Anda sudah buka Yohanes 16? Sabar, Yohanes 16. Sabar ya. Iya, sangat sabar. Oke, pasal Yohanes 16. Iya, nomor 7 sampai nomor 15. 7 sama 15. Tarik, saya hidupkan dulu lampu ya. Udah pakai lampu. Oke. Yohanes 16 ayat 7 sampai 15. Oke, Namun benar yang kukatakan ini kepada kalian, kepada kamu. Loh. Bentar, Pak. Bentar. Yohanes kok jadi Lukas? Ini Yohanes. Yohanes berapa tadi Bang? 16. Ayat 7. Oke. Ya Bang, namun benar. Ya. Namun benar yang kukatakan ini adalah lebih baik jikalau aku pergi. Jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, maka penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Dia di sini huruf besar ya Bang? Iya. Roh Kudus kan ya? Iya. Ya, oke. Dan saya lanjut ini ya Bang, saya lanjut. Dan kalau ia datang, dia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya, sebab itu aku berkata, ia akan memberikan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Ya, terus? Udah Bang. Udah ya? Udah sampai 15 Oke. tapi. Iya, oke. Baik. Kita lihat.
menurut yang Anda baca, ketika berbicara mengenai roh kebenaran, atau berbicara mengenai penghibur, atau berbicara mengenai Roh Kudus, ketika ia datang, dia akan memimpin manusia ke dalam semua kebenaran. Betul? Betul. Nah, artinya bahwa setiap Kristen ini memahami bahwa Roh Kudus itu datang ke orang per orang. Ya. Oke. Kalau itu betul adanya orang per orang dia datang, kenapa antar sekte satu dan sekte lain itu bertentangan? Kenapa antara sekte yang satu dengan sekte yang lain bertentangan gitu ya? Iya. Kan Roh Kudus nih. Masing-masing ada Roh Kudus. Masing-masing Roh Kudus, dan kebenaran itu mutlak cuma satu. Contoh, Advent masih memegang kemudian hari Sabat. Orang yang lain, sekte lain tidak lagi. Mereka menggantikannya dengan hari Minggu. Roh kebenaran yang datang ke Advent dan roh kebenaran yang datang ke Protestan beda atau sama? Sama. Sama. Mana yang betul? Hari Sabtu atau hari Minggu? Ya kalau soal hari Sabat itu Sabtu atau Minggu, saya nggak tahu pastinya Bang, karena bukan Anda yang saya tanya, Roh Kudusnya yang mana yang betul ini? Oh, tadi aku pikir Sabat ini di sini hari Sabtu atau Minggu, nggak, itu aku pikir kalau Roh Kudus itu ya sama semua Bang, sama lah. Roh Kudus yang datang kepada Advent hari Sabtu, Roh Kudus yang datang ke Protestan hari Minggu. Ini yang mana yang Roh Kudus, yang mana yang roh jahat? Nah, bukan masalah Sabtu atau Minggu gini loh Bang. Kalau berdoa gini loh, berdoa kami itu kan nggak ada seperti kalian jam sekian apa itu asar, maghrib. Bukan. Jangan dulu. Jangan Iya, lagi jadi ke kami. Berdoa. Kalau kami berdoa gini loh, kami nggak ada mau aku berdoa jam 1, jam 2, jam 3. Oh, bukan itu masalah itu berdoa, bukan. Ini masalah hari Sabat. Iya, orang Yahudi mensucikan hari Kabas. Dengar Bang, mau hari Sabat pun Advent itu berdoa, beribadah, ya Roh Kudus yang sama datang. Kami hari Minggu ya Roh Kudus yang sama. Yang mana yang betul? Yang mana yang betul? Atau itu kelihatannya keduanya yang menghampirinya Roh Kudus yang sama. Yang satu mengatakan Sabtu, yang satu mengatakan Minggu. Masa sama? Terserah mau hari apa Bang. Nah, ini gila menanti namanya, itu gila berarti. Bukan gila. Gila dong. Membimbing kepada seluruh kebenaran. Mana yang betul ibadahnya? Orang Yahudi atau orang Kristen? Kami itu nggak ada dilihat Tuhan Bang, mau hari apa? Hati yang dilihat Bang. Tuhan itu melihat di hati. dalam kitabnya orang Yahudi, Keluaran 31 nomor 14. Barang siapa yang menodai kekudusan hari Sabtu, maka bunuhlah dia. Mana yang betul ini? Bang, kalau berbicara kayak Yahudi tadi dulu saya bilang Bang, saya kurang ngerti. Saya hanya berbicara mengenai Alkitab. Kalau udah Yahudi kurang paham. Oke. Yahudi gitu. Baik. Kurang paham Bang. Oke, baik. Lalu kemudian Advent mengharamkan babi, Protestan menghalalkan babi. Roh Kudusnya yang mana yang betul? Tuhan Yesus berkata, yang haram itu bukan yang masuk ke dalam mulut itu. Jadi Tuhan nggak ada di sini. Yang Tuhan bilang ada di Alkitab, tapi terus kenapa Advent masih mengharamkan? Patokannya sama Tuhan itu udah saya bilang Bang, hati. Bukan karena mereka mengharamkan babi, jadi mereka sudah harus masuk surga atau ini bukan. Ini berbicara mengenai roh kebenaran. Roh kebenaran yang mana yang betul? Roh Anda yang ada pada Anda atau yang ada pada Advent? Advent mengharamkan babi. Di sekte Anda menghalalkan babi. Roh Kudusnya yang mana yang betul? Gini, kalau soal itu ya Bang, saya jawab dulu sedikit ya. Kami kan ada dua Alkitab itu, mungkin Abang udah tahu itu ya, Perjanjian Lama sama Perjanjian Baru ya Bang ya, tahu kan? Iya tahu, Perjanjian Baru dengan Perjanjian Baru. Perjanjian Lama. Ya, Anda kan menamai kitabnya Yahudi Perjanjian Lama, padahal kitabnya Yahudi itu Perjanjian Baru. Jadi kami kan Alkitab kami ini kan Bang terbagi dua, Perjanjian Lama dan Baru. Jadi yang saya tahu ya, maaf kalau ada yang nonton di sini yang lebih paham
tentang kekristenan ini, maaf ya, nanti di apa pula aku kan, so apa kau gitu, maaf kalau aku kurang ini, saya pun nggak pandai-pandai kali, tapi sebisa saya jawab gitu ya. Kalau ada orang Kristen di sini yang mungkin kurang pas, maaf ya. Jadi yang saya tahu di Perjanjian Lama itu memang ada dilarang memang makan ini yang berkaki 4 berkuku, kurang lebih seperti itulah yang saya baca, Bang. Jadi di Perjanjian Baru itu kayak udah kayak mana dibilang ya, itulah yang dibilang bukan yang masuk ke dalam mulut itu yang diharamkan, tapi yang keluar dari mulut. Kira-kira seperti itulah kata Tuhan waktu itu, waktu muridnya yang menanyakan atau apa, kayak gitulah Bang. Jadi Nah, terus kenapa Advent masih mengharamkan? ya mungkin mereka lebih ke Perjanjian Lama ya Bang, ya mungkin ya. Tapi di dalam surat Paulus yang mereka juga pegang, Galatia 2 nomor 21, jika kamu masih mengharapkan kebenaran dari hukum Torah, maka sia-sialah kematian Kristus. Ini Roh Kudusnya ngapain? Kenapa Roh Kudus masih mengarahkan dia ke Sabtu, sementara Roh Kudus yang ada di Kristen lain mengarahkan ke hari Minggu? Yang Roh Kudus yang lain mengarahkan makan babi, sementara Roh Kudus yang ada pada mereka jangan makan babi. Iya gini Bang, itulah mau saya jawab gini. Jadi kan ada dibilang, tak kupandang dari gereja mana, asal Itu kan kau berdiri di atas Itu yang firman-Ku. menyanyi siapa? Roh Kudus. Gini loh, enggak, jadi gini loh Bang, apapun itu gerejanya, apapun sektenya, asal benar kita memang berdiri di atas firman-Nya, mau mereka hari Sabtu, mau di Lah ini makan masalah B2. babi. Iya, mau makan B2 itu enggak jadi patokan Bang. Loh, Mereka bagaimana itu, ceritanya Roh Kudusnya? Tadi di kitab yang satu, jangan makan babi itu haram bagimu, masih dipakai oleh Advent. Yang satunya, bukannya masuk ke mulutmu itu haram, tapi yang keluar dari mulutmu itulah yang najis. Itu dipakai iya. Protestan. Nah, di antara Advent dan Protestan, mana yang betul Roh Kudusnya? nah itu makanya saya bilang ya sama-samanya Roh Kudus kami itu Bang. Tapi Kok sama-sama? Satu mengharamkan babi, satu menghalalkan, kok sama-sama ya? nah itu kan kalau soal itu telah saya bilang mungkin mereka masih Bukan ini, Bang, masalah mungkin perjanjian- mereka, ini berbicara Roh Kudus. Iya Roh kan, Kudus, kan di Perjanjian Lama memang saya bilang tadi pernah saya baca Bang. Roh Kudus mana yang betul ini? Roh Kudus itu ya satu, dia memang Ya, Roh yang mana Kudus yang betul? Babi haram atau babi halal? Babi. Ya itu tadi lah Bang, kalau di Perjanjian Lama ya haram katanya. Ya, bukan masalah kita, masalah Roh Kudus. Maksudnya Bang? Roh Kudus yang bekerja di diri-diri kalian. Roh Kudus yang ada pada diri Advent, babi haram. Roh Kudus yang ada pada Kristen Protestan, babi halal. Mana Ya saya yang benar? menganut yang Tuhan Yesus bilang, yang haram bukan yang masuk ke Nah, dalam sekarang mulut, Roh tetapi Kudusnya yang saya tanya. Roh Kudus yang benar itu ada di Advent atau ada di Anda? Ya nggak tahu, pokoknya saya mengimani firman Tuhan tadi. Nah, Anda bingung kan? Yang haram itu bukan yang masuk ke dalam mulut, tapi keluar, itu aja pegangan saya. Oke, sekarang saya kasih dari Islam. Roh Kudus dari Islam. Ya. Kalau dari Islam, saudariku, Al-Quran menerangkan begini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Surah An-Nahl ayat 100 berapa itu? Dikatakan begini. Kul nazzalahu ruhul kudus min rabbika bil haqq. 102 ya. Alladzina amanu wa hudaw wa busyara lil muslimin. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, Roh Kudus menurunkan Al-Quran itu dari Tuhanmu. Jadi kalau di Islam, Roh Kudus turun menemui Nabi Muhammad, mengajarkan Al-Quranul Karim untuk meneguhkan orang yang telah beriman dan menjadi petunjuk serta kabar gembira bagi orang yang berserah diri kepada Tuhannya. Jadi dalam konsep Islam,
Roh Kudus itu adalah utusan Tuhan yang datang memberikan ketetapan-ketetapan, hukum-hukum, kebenaran, keadilan, dan pengisapan dunia akan dosa melalui kitab suci Al-Quranul Karim. Sehingga ketika ada sesuatu yang membingungkan di antara umat Islam, maka mereka kembali kepada ajaran Roh Kudus mereka, yaitu Al-Quranul Karim. Jadi kalau ada seorang ustadz, ada seorang Islam yang melakukan maksiat, maka bukan Roh Kudusnya yang salah, tetapi oknumnya yang salah. Karena kenapa? Karena Roh Kudus dalam Islam tidak masuk ke dalam diri-diri umat Islam. Roh Kudus hanya ada di dalam Al-Quranul Karim sebagai pembawa kabar gembira, sebagai pembawa peringatan, sebagai pembawa petunjuk, cahaya, dan rahmat. Jadi ketika ada ustadz yang keliru melakukan korupsi misalnya, bukan agamanya, bukan Roh Kudusnya yang salah, bukan Roh Kudusnya yang pelin-pelan, tapi yang salah adalah oknum. Maka untuk menetapkan perkara itu benar atau tidak, harus kembali kepada kitab suci. Ini Roh Kudus ajarkan kepada Islam. Nah, kalau di Anda seorang pendeta melakukan kemaksiatan, mana Roh Kudusnya? Bukankah Roh Kudus ada dalam diri-diri Kristen? Kenapa kemudian Roh Kudus terlibat dalam hal yang tidak senonoh? Ya. Tapi kalau di Islam, ketika ada oknum yang melakukan kesalahan, oknumnya dia tidak mengaplikasikan hidupnya dalam Al-Quran, tidak mengaplikasikan Al-Quran di dalam hidupnya. Nah, kalau Kristen, Roh Kudus ada pada diri-diri orang Kristen. Sejatinya, karena Roh Kudus itu adalah roh suci dari Tuhan, sejatinya orang Kristen ini tidak ada yang berbuat dosa. Boleh saya jawab, Dan Bang? sejatinya Roh Kudus ini tidak perlu belajar, tidak perlu sekolah. Karena pada diri mereka ada roh Tuhan. Silakan. Oke, saya jawab. Gini, Bang. Di sini abang curang. Kenapa? Masa kalau ada contoh seorang ustadz yang melakukan maksiat, oknumnya yang salah, bukan Roh Kudusnya, bukan agamanya. Nah, kalau Kristen, pendeta yang melakukan maksiat, Roh Kudusnya yang salah. Nah, itu curang, abang. Kenapa saya bilang gitu? Lah, sekarang Roh Kudusnya, sekarang Ya, Roh Kudus Anda itu ke orang-orangnya, ke oknum Kristennya, atau ke bukunya? Oke, saya jawab, Bang. Dan di sini juga saya agak lucu juga saya rasa Roh Kudus di agama Islam ke Al-Qur'annya. Bisa ya, Al-Qur'an, Roh Kudus masuk ke Al-Qur'an ya. Nah, itu satu. Roh Kudus, dengarkan. 30 detik. 30 detik. Yo. Ketika Anda membaca dalil tadi, ketika Roh Kudus itu datang, dia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri, melainkan apa yang didengarkan, itulah yang disampaikan. Betul? Betul? Roh Kudus itu tidak berdiri sendiri, tetapi dia masih mendengarkan dari sang sumber. Betul? Yesusnya mengatakan bahwa Roh Kudus atau Roh kebenaran tidak berkata-kata dari dirinya sendiri, melainkan apa yang didengarkan, itulah yang disampaikan. Betul? Betul. Roh Kudus datang kepada Nabi Muhammad, tidak berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi apa yang disampaikan itu adalah semua bersumber dari sang sumber. Maka dikatakanlah, turunlah ke bumi, sampaikan kemudian ketetapan-ketetapan kepada Nabi Muhammad. Setelah sampai ketetapan Tuhan melalui Roh Kudus kepada Nabi Muhammad, ketetapan itu diperuntukkan untuk seluruh umat manusia. Maka ketetapan Tuhan dituangkan dalam bentuk hafalan dan tulisan. Hiduplah para penghafal Quran dan berdirilah kemudian kitabullah, kitab Al-Quranul Karim. Maka seluruh ketetapan Tuhan yang didengarkan oleh Roh Kudus itu termaktub seluruhnya dalam ayat suci Al-Quran sebagai panduan. Nah, sekarang di Kristen, Roh Kudusnya ada di Kristen. Kalau orang Kristen ditanya, wahai orang Kristen, ya paman,
Ada Roh Kudus dalam dirimu? Ya. Cara kerjanya apa? Roh Kudus tidak berbicara dari dirinya sendiri, Bang Suma, melainkan apa yang didengarkan dari Tuhannya, itulah yang dikatakan. Oke, saya tanya samamu. Tanya kepada Roh Kudusmu, mana yang betul? Yang makan babi atau yang tidak makan babi? Apa yang dikerjakan Roh Kudusmu? Dia naik dulu ke langit. Tanya kepada Bapak, Bapak yang benar mana? Ini ditanya sama si Fulan, mana yang betul? Makan babi atau tidak makan babi? Kasihlah aku yang makan babi. Bang, nanti aku lupa, udah mau ku jawab, udah nanti lupa. Habis ini Anda boleh berbicara. Turunlah lagi Roh Kudus menyampaikan kepada si yang bertanya, Bapak mengatakan bahwa yang benar itu adalah yang tidak makan babi. Ini perkara satu manusia. Bagaimana dengan Kristen yang 1-2 miliar memiliki masalah masing-masing? Berapa kali Roh Kudus harus naik turun mendengarkan jawaban dari Bapak untuk menjawab pertanyaan orang-orang Kristen? Silakan. Oke, gini Bang. Sebelum ke makan babi-babi ini ya, yang pertama Roh Kudus tadi. Abang bilang kalau Roh Kudus di agama Islam itu bukan ke orangnya tapi masuk ke Alkitabnya. Sampai di sini saya merasa lucu dan geli satu itu satu. Yang kedua masalah kalau itu poin pertama, geli saya rasa Roh Kudus di Islam itu ke Al-Qur'annya masuk. Nah, itu ya Bang, nanti Bang jawab ya kalau itu. Yang kedua, satu dulu boleh? Enggak, maksudnya enggak, ini mau ku jawab. Supaya kan tidak panjang lebar saya juga. Enggak. Ini kan geli, Anda kan geli dengan konsep itu. Iya, maksudnya nggak usah Bang jawab, nggak apa-apa lah. Tapi ini mau ku bilang lah, nggak bisa dong. Anda menghina dengan mengatakan geli. Saya lebih geli lagi. Saya lebih geli lagi. Oke, saya jawab. Jadi Nabi Muhammad SAW ketika menerima Roh Kudus bukan berupa Al-Quran, Nona. Nabi Muhammad kedatangan Roh Kudus. Roh Kudusnya datang kepada Nabi Muhammad. Jadi seluruh ajaran dari Tuhan melalui Roh Kudus kepada satu manusia, yaitu Nabi Muhammad. Karena cuma Nabi Muhammad Nabi, yang lainnya bukan Nabi, yang lainnya tidak kedatangan Roh Kudus. Maka Nabi Muhammad yang perintahkan untuk menyampaikan apa yang diterima dari Roh Kudus, maka Nabi Muhammad menyampaikan pemberitaan dari Roh Kudus. Roh Kudus mana Juma? Roh Kudus mana Juma yang datang dari Muhammad? Roh Kudus mana? Sabar dulu Bang, sabar. Karena hanya sebenarnya di Kristen itu nggak ada Roh Kudus. Kata Roh Kudus itu hanya dicuri oleh Kristen Indonesia dari Al-Quran. Luar negeri tidak mengenal kata Roh Kudus. Boleh saya bertanya, di dalam bahasa Yunaninya Roh Kudus apa? Siapa Bang tanya ini? Saya tanya kepada Anda yang tertawa barusan. Di dalam bahasa Yunani Roh Kudus itu apa? Kurang tahu Bang kalau Yunani. Nggak tahu, tapi Anda tertawa. Kitab Anda itu, dengar. Kitab Anda itu aslinya adalah bahasa Yunani, bukan bahasa Arab. Roh Kudus itu bahasa Arab. Roh itu bahasa Arab. Kudus itu juga bahasa Arab. Kenapa Anda memahami kata Roh Kudus? Habis itu saya katakan Anda tertawa. Padahal bahasa Yunaninya yang ada di dalam kitab saudara itu pneumahotheos. Pneumahotheos itu artinya hantu suci, bukan Roh Kudus. Pneumahotheos dalam bahasa Yunani ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia artinya hantu suci. Tapi orang Kristen ini diajarkan menipu, diajarkan menyamar, licik seperti ular, cerdik seperti merpati, jinak seperti merpati. Maka istilah Roh Kudus dari Quran dicuri, dirampok masuk ke dalam Bibelnya orang Indonesia. Karena berasal dari penjajah, maka karakter Bibelnya pun berkarakter penjajah, suka merampas milik orang. Sudah begitu kalian yang merasa pemilik. Sampai ada yang naik, Roh Kudus mana semua? Roh Kudus mana semua? Saya yang harusnya bertanya. Di Kristen itu nggak ada Roh Kudus. Cuman karena Anda naik di Sinta di Santun, saya berupaya sebisa mungkin mewaraskan Anda yang sudah gila akut. Di Kristen itu bahasa Yunaninya pneumahotheos. Hadirkan di sini ya pemikir-pemikir dari Kristen, suruh hadapi saya. Pneumahotheos itu bisa diartikan hantu suci. Jadi yang datang di dalam diri-diri Kristen itu adalah hantu suci alias setan. Gitu, berdasarkan original teks, bukan bahasa Indonesia yang di dalamnya ada saduran atau asupan dari bahasa Al-Quran.
Nah, saya kembali. Jadi Nabi Muhammad menerima pemberitaan dari Roh Kudus. Roh Kuduslah yang menerima sebagai penghibur. Lalu kemudian ajaran Roh Kudus ini diterima oleh Nabi Muhammad untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia. Maka Nabi Muhammad menyampaikan apa yang disampaikan Roh Kudus itu kepada para sahabat-sahabatnya. Iqra, salah satunya wahyu pertama, pemberitaan pertama, ketetapan pertama, petunjuk kebenaran pertama yang diterima oleh Nabi Muhammad dari Roh Kudus. Iqra, bacalah. Bismi rabbikal ladzi khalaq, yang telah menciptakan manusia dari segumpal darah dan seterusnya. Itu terjemahannya. Lalu kemudian ketika Nabi Muhammad sedang menyampaikan seluruh apa yang diterima dari Roh Kudus selama 22 tahun lebih, terjadi peperangan di mana-mana. Para penghafal Quran itu banyak yang gugur di medan perang. Maka dikhawatirkan kemudian ajaran Roh Kudus ini hilang. Maka dibukukanlah, lahirlah Kitabullah Al-Quranul Karim. Jadi seluruh keterangan, seluruh ketetapan, kata Yesus, dia akan mengajarkan kepada segala kebenaran, keadilan, penginsapan dunia akan dosa. Nah, cakupan dari tiga hal ini termaktub di dalam Al-Quran. Jadi kalau berbicara mengenai hukum-hukum, ketetapan dan keadilan, penginsapan dunia akan dosa, lihat Al-Quran. Karena pemberitaan Roh Kudus ada di Al-Quran. Bukan pada diri orang-orang yang ada di Islam. Kecuali orang Islam kemudian menjalankan apa yang menjadi hukum yang termaktub dalam Al-Quran, maka pada diri-diri manusia Islam itu ada Roh Kudus. Karena mereka menjalankan hukum yang ada di dalam Al-Quran. Nah, di Kristen, polanya yang saya pertanyakan kepada saudara, Anda habis ini boleh berbicara sampai 2 jam. Tapi dengarkan pertanyaan saya. Yohanes 16 mengatakan, apabila Roh Kudus itu datang, dia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarkannya, itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Berarti Roh Kudus ini bukan sentralisasi, bukan sumber satu-satunya, tetapi masih ada di belakangnya yang memberikan materi. Karena dia katakan oleh Yesus, ketika ia datang, ia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang dikatakannya. Pertanyaan saya kepada saudara, ketika Roh Kudus ini datang kepada saudara, dan Anda kemudian menemukan masalah dalam hidup saudara, contoh, misalnya ada orang dalam Kristen yang mati meninggalkan hutang. Apa solusi dari Roh Kudus kepada Anda ketika ada orang Kristen mati meninggalkan hutang? Silakan, saya ingin tahu apa ajaran Roh Kudus itu terhadap Anda. Sementara Yesus mengatakan, dia akan membimbing kamu ke dalam semua kebenaran. Silakan Anda tunjukkan apa yang Roh Kudus Anda bisikkan ketika ada orang Kristen mati meninggalkan utang. Belum lunas utangnya, mati dia. Bagaimana solusinya? Silakan, berdasarkan bisikan dari Roh Kudus. Ya, halo. Halo. Ya, mengenai utang nanti ya, ini mengenai Roh Kudus ada hubungannya juga masalah pelecehan tadi ya. So, umpama ada tadi pendeta yang melakukan maksiat, nah itu tadi kan, yang salah juga bang bukan Roh Kudusnya, ya oknumnya yaitu pendetanya. Tapi kan ada Roh Kudus sudah ada di dalam dirinya. Ya ini mas jawab lah. Tapi kan ada Roh Kudus dalam dirinya. Nah ini bang, Roh Kudus itu memang dia itu bang diutus turun dari surga itu. Dia mengingatkan dari itu tadi, untuk mengingatkan dari jalan yang buruk atau yang sesat, menghibur hati. Pokoknya itulah tugas Roh Kudus tadi. Nah, kenapa ada pendeta yang melakukan maksiat? Jadi gini bang, Roh Kudus itu atau Tuhan itu demokrasi. Artinya di sini apa ya? Tidak ada pemaksaan bang. Sebenarnya Roh Kudus itu, pendeta itu sebelum melakukan maksiat tadi bang, sebelum melakukan maksiat tadi,
udah diingatkan di dalam hatinya, jangan, nggak boleh kamu lakukan itu dosa. Udah diingatkan bolak-balik Bang, tapi karena si pendeta ini nggak mau mendengar Bang, tetap dia melakukan. Jadi Roh Kudus ini dia tidak mau memaksakan diri Bang gitu. Tapi sebenarnya tugasnya udah dilakukan, mengingatkan bahwasanya itu salah, nggak boleh, itu dosa. Tapi si pendeta ini mungkin itu ngeyel, nggak mau mendengarkan suara Roh Kudus tadi. Dia mengeraskan hatinya. Dan dia nggak mau mendengarkan. Ya udah dia melakukan itu. Jadi si Roh Kudus ini dia nggak salah, karena apa? Dia udah melakukan tugasnya sebelum pendeta tadi melakukan pelecehan apa tadi atau maksiat tadi, udah diingatkan tapi dia nggak mau. Ya udah gitu. Jadi yang pendetanya yang salah. Begitu Bang kalau masalah ke situ. Jadi bukan berarti tidak jaminan, ini juga semua orang Kristen tahu, dan kalau ada pun saya salah ngomong, mohon maaf, tapi memang betul. Tidak jaminan kalau sudah Kristen masuk surga. Tidak semua Kristen itu udah Kristen jaminan masuk surga. Jadi begitu juga kalau udah Kristen tidak akan bakal melakukan dosa. Enggak, kalau dia ngeyel, nggak mau mendengarkan suara Roh Kudus tadi, udah diingatkan jangan mencuri, jangan berzina, jangan korupsi, udah diingatkan bolak-balik, tapi dia nggak mau dengar. Ya udah, bukan Roh Kudus yang salah, begitu Bang. Bukankah Roh Kudus itu Tuhan? Iya Tuhan, roh Tuhan itu. Berarti Tuhanmu kalah. Tuhanmu kalah dari pendeta. Itu yang saya bilang Bang. Tuhan itu ngasih. Tuhan sudah ada dalam diri seorang pendeta. Ketika Tuhan ada dalam diri seorang pendeta, Tuhan sudah mengatakan jangan kau berdosa. Tapi pendeta mengatakan, siapa lu? Gue mau berdosa. Lu ngapain rupanya? Kalah Roh Kudusmu. Kalah Tuhanmu dari pendeta. Bang. Oke, kalau bahasa Abang pun kalah, Abang bilang, oke, nggak apa-apa ya, Bang. Kan, tapi kan Roh Kudusnya dalam dirinya katanya. Iya, dengar Bang. Maksudku kalau bahasa Abang bilang pun kalah Roh Kudusnya atau kalah Tuhannya, nggak apa-apa. Tapi di sini yang saya bilang dari itu pertama tadi itu, iya Bang. Tapi di sini bukan kalah sebenarnya. Tuhan itu bisa saja langsung membalikan. Tuhan. Tapi gini, Tuhan ada itu di dalam diri. Dengar Bang, Tuhan itu mau melihat hati umatnya itu, dia mau atas Tuhan sudah ada di dalam dirimu. Tuhan sudah ada di dalam dirimu. Sudah mengingatkan dirimu. Langsung loh, di dalam dirimu loh Tuhan itu ada. Tapi kemudian faktanya, ternyata kamu lebih memilih bermaksiat daripada Tuhan yang ada dalam dirimu. Ini gimana ini ceritanya nih? Roh Kudus ada di dalam dirimu, mengajarkan kamu jangan melakukan maksiat, tapi kamu lebih memilih maksiat, padahal Tuhan ada dalam dirimu. Berarti kalah Tuhan. Dah kok. Tuhanmu kalah. Tuhan kalah, tidak berdaya berarti. Tuhan kalah, tidak berdaya berarti. Tuhan Kalau itu mau gimana? Kalau Tuhan itu mau memaksakan, bisa-bisa aja. Tapi seperti yang saya bilang tadi, Tuhan itu mau melihat atas kesadaran kita, kemauan kita sendiri. Lah, mau kalau begitu kita... kembali ke berarti masuk sistemnya Islam berarti. Gimana tuh? Iya, di Islam Nggak itu kan ada. Islam diajarkan jangan melakukan ini karena ini dosa. Iya, jadi kan nggak ada paksaan bagi Tuhan itu, Bang. Nah, Harus sekarang dipaksa. bedanya Roh Kudus yang adalah Tuhan ada di dalam diri-diri orang Kristen. Tapi orang Kristen masih bermaksiat. Tuhan sudah ada dalam dirinya, tapi masih bermaksiat. Iya, Gimana dong? tapi manusianya nggak mau mendengar, Bang. Kita nggak mau. Bukan masalah mendengar Roh Kudus manusianya. tadi. Tuhan sudah ada di dalam diri orang tersebut. Iya, tapi ditolak kan, ditolak. Nah, sama berarti orang Tuhan kalah tadi. dong.
Nah, bukan kalah. Tuh udah dibilang Tuhan itu kasih kebebasan. Kau mau Lah mendengar kalau aku, begitu kembali ayo. ke konsep Islam. Anda meniru kami Ya berarti. terserah lah bang. Pokoknya begitulah yang saya dengar kembang gini loh. Tuhan itu kau mau mendengarkan aku, ayo. Kalau kau mau mendengarkan aku, Loh, menjalankan kenapa perintahku, larinya ini ke ini. Islam? Kenapa meniru Ya, ke Islam? Aku nggak ngerti bang Islam kayak mana. Pokoknya aku kurang paham kalau ajaran Yang Islam, Anda Bang. katakan barusan itu terserah, kehendak bebas. Tapi Tuhan sudah memberikan ketetapan. Anda tinggal pilih. Anda mau milih taat atau Anda mau milih kufur, ingkar. Oh ya, kembali ke Islam berarti. Lalu fungsi Roh Kudus dalam diri tubuh kalian itu apa? Mengingatkan abang, terus saya bilang tadi, Lah, mengingatkan. kembali ke Islam Tapi nggak ada di berarti. situ otoriternya untuk memaksa. Berarti hanya Kristen ini hanya berlebay-lebay banget dengan mengatakan mereka ada Tuhan dalam dirinya. Ternyata yang ditiru Islam. Islam yang ditiru. Kupikir ada kelebihannya. Setelah Roh Kudus ada pada diri-diri orang Kristen, punya kelebihan. Ternyata nggak ada sama sekali. Malah konsep itu menjadikan Tuhan kalah daripada manusia. Padahal Tuhan sudah ada di dalam mencengkeram dirinya. Coba, kalau ada orang kerasukan setan, maka setan yang berkuasa atas orang tersebut. Ini ada Tuhan yang merasuki kemudian manusia. Tuhan tidak bisa berdaya terhadap manusia tersebut. Gimana ceritanya Tuhan kok jadi lemah daripada setan? Atau jangan-jangan Kristen ini cuman apa, jurus menipu lawan. Kami anak Tuhan loh. Biar dianggap paten gitu loh. Tapi ujung-ujungnya sama seperti Islam kaidahnya. Kenapa seorang pendeta bermaksiat? Karena dia sudah dikasih pilihan bang. Dia mau melakukan atau ini Tuhan ingin melihat. Loh, kok Islam banget. Lalu fungsinya Tuhan Anda tuh duduk bercengkrama di dalam diri Anda itu ngapain? Iblis aja kalau masuk ke dalam tubuh seseorang, iblisnya berpengaruh terhadap tubuh itu. Ini kok ada Tuhan cuma nonton situ, lebay kali. Jadi kalau ada seorang pendeta melakukan persinahan, Tuhan ada di dalam dirinya, ikut-ikutan dong. Tuhan ikut-ikutan dong di situ. Ketika ada orang Kristen melakukan pencurian, Tuhan ikut-ikutan mencuri dong. Yang benar adalah aturan Tuhan termaktub di dalam Torahnya orang Nabi Musa, orangnya Nabi Musa. Yang benar adalah aturan bagi seluruh umat manusia tertera di dalam Al-Quranul Karim. Ketika ada manusia Islam yang tidak melakukan hukum yang ada dalam Al-Quran, maka orang itu meninggalkan hukum Tuhan. Ketika ada manusia Islam melakukan maksiat, berarti orang itu tidak menjalankan ajaran yang ada di dalam Al-Quran. Itu baru betul. Tapi kalau di Kristen, Tuhan ada di dalam diri kami. Bahkan kami ini bukan lagi hamba Tuhan, tapi kami ini adalah anak-anak Tuhan. Hah? Anak Tuhan bermaksiat. Alamak. Berarti konsep Kristen itu, yaitu tadi, cuman mengambil kata Roh Kudus dari Al-Quran. Padahal pneumahotheos itu bukan artinya Roh Kudus, tapi bisa jadi hantu suci atau hantu murni, atau apa itu ya, dewa murni atau teos murni atau apalah artinya. Yang jelas itu bukan Roh Kudus. Kristen di luar negeri tidak kenal kata Roh Kudus, cuman Kristen di Indonesia yang ikut-ikutan terhadap Islam. Kalau konsep Roh Kudus itu seperti Kristen, ketika kemudian ada orang Kristen mau bermaksiat, maka Roh Kudusnya permisi, tabe di keluarkan dulu nah. Ketika kemudian orang itu memuji-muji Tuhan, wah Tuhan Bapa di surga, Roh Kudusnya masuk lagi, permisi masuk ya. Begitu bermaksiat, Roh Kudusnya permisi, aku pamit ya. Kalau di Islam,
ketetapan yang ada dalam Al-Quranul Karim mengajarkan manusia bertuhan kepada Allah untuk melakukan hukum-hukum yang ada dalam Al-Quranul Karim, jangan berkata bukan lu bilang melakukan Roh Kudus kemudian sesuatu. Ya, masuk dalam manusia. Sekarang pertanyaan saya, tolong kau tunjukkan original teks kata Roh Kudus di dalam kitabmu. Kita uji dulu di situ. Silakan. Silakan. Sekarang gua tanya Juma sama lu. Jangan kau bertanya dulu. Saya tanya dulu. Di mana orang Kristen mengambil kata Roh Kudus? Di mana orang Kristen mencuri kata Roh Kudus? Di mana? Di bahasa Yunani nggak ada. Bahasa Ibrani tidak ada. Kata Roh Kudus itu Anda rampok dari mana? Itu dulu. Jangan seenak perut Anda naik ke sini. Anda tak ada ilmu. Silakan Anda jawab. Dari mana Kristen Indonesia merampok kata Roh Kudus? Silakan. Merampok. Ya. Ya. Merampok. Ya. Roh Kudus itu ada tinggal pada manusia orang yang percaya. Koplak. Ya? Saya tanya Koplak. dari mana Kristen mengambil kata Roh Kudus? Goblok, Juma. Saya ulang lagi. Pertanyaan yang ketiga. Dari mana Kristen mencuri kata Roh Kudus? Sekarang gua tanya sama lu. Gimana Ustadz atau Udah. ulama-ulama yang memperkosa? Kau istirahat dulu, kau istirahat. Kamu istirahat dulu. Istirahat. Kalau Anda melihat penyakit AIDS itu sumbernya dari mana, Anda malu mengatakan itu. Sumber penyakit AIDS itu dari kalangan Kristen. Oke? Itu yang Anda harus pahami. Kenapa dari Kristen sumber penyakit AIDS itu? Kenapa? Ya karena seks bebas. Itu. Bang, bisa saya lagi ngomong, Abang? Bisa. Pertanyaan saya tadi. Apa itu pertanyaannya? Pertanyaan saya tadi, apakah Roh Kudus ini Tuhan? Kalau dia Tuhan, kenapa dia masih mendengarkan dan tidak berkata-kata dari dirinya sendiri? Terus, kalau ada masalah di Kristen, dia kan tidak bisa berkata-kata dari dirinya sendiri. Dia laporan kemana? Kurang paham, Bang, pertanyaannya. Loh. Yesus mengatakan tentang Roh Kudus, dialah yang akan membimbing kepadamu segala sesuatu tentang kebenaran. Ya. Nah sekarang kalau Kristen memiliki masalah, kan Roh Kudus yang mengajarkan. Ya, benar. Nah, Roh Kudus ini sebelum dia menjawab, dia tanya kepada siapa dulu? Nggak ada tanya-tanya. Lalu sumber informasinya, ajarannya dari mana? Ya kan dah saya bilang tadi, Bang, Roh Kudus itu ya rohnya Tuhan, dia sendiri. Ya, terus kenapa kalau Roh Tuhan, kenapa dia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri? Maksudnya berkata-kata dalam diri sendiri gimana, Bang? Kan dah saya bilang tadi, dia berkata-kata ke kita, Bang, jangan lakukan, itu dosa loh. Nah, tadi Yesus mengatakan roh kebenaran itu tidak berkata-kata dari dirinya sendiri, melainkan apa yang didengarkan itulah yang dia sampaikan. Pertanyaan saya, Roh Kudus ini mendengarkan dari mana? Nggak tahu ya, karena nggak mungkin dia mendengarkan karena dia bilang Roh Kudus itu ya rohnya Tuhan. Jadi suara siapa yang mau didengar orang itu? Nah, kalau rohnya Tuhan, kalau rohnya Tuhan, kenapa dia masih tidak berkata-kata dari dirinya sendiri? Mana? Yang mana tidak berkata-kata? Di mana tadi? Yohanes 16 tadi, Anda sendiri yang membacakan, masa Anda lupa? Iya. Ya kepanjang kali, Bang. Jadi kan memahami suatu paragraf itu pun susah, apalagi suatu Nah, teks Roh Kudusmu tidur berarti. Masa ada Tuhan di dalam dirimu? Ya, kan yang iya, gitu aja bilang, nggak jaminan orang Kristen itu semua suci, nggak jaminan. Memang nggak ada, emang ada Kristen suci? Nggak ada Kristen suci satupun. Namanya Kristen mana ada suci? Iya, terserah lah, Bang. Allah sepuas ya, itu hati Abang. Penting Abang penuh.
Iya, nggak apa-apa. Saya Gimana harus mau suci bedakan. orang syarat Makanya, sah nikah nggak ada? Gimana makanya ceritanya saya mau suci? mau tegur tadi si Ici abang itu, jangan dia melakukan ucapan yang kasar, yang kotor, Coba menghina balik, Yohanes 16 nomor memaki 13 balik. Anda baca. Harus kita bedakan kita dengan mereka. Itu mau saya bilang tadi. Rupanya dia pun mengegas. Jadi harus Nggak saya. bisa, karena Kristen itu nanti baik setelah Indonesia merdeka, Mbak. Iya, maksudnya. Sebelum Indonesia Saya harus merdeka. bedakan. Abang menghujat, mengolok-olok. Silakan, bang. Sebelum Kalau Indonesia tadi- merdeka, Kristen itu. Silakan Anda baca Yohanes Yohanes berapa 16 tadi? nomor 13. Ya. Bentar, 16 ayat 13. Iya. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Oke. Anda pahami enggak? Tetapi apabila ia datang yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Berarti Roh Kudus sudah menyatakan kebenaran, betul? Ya, Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Lalu dari mana dia berkata-kata? berkatalah dari sini, tetapi segala sesuatu yang dengarnya itulah yang akan dikatakannya. Nah, dia mendengar dari mana? Maksudnya kayak mana, Bang? Nggak ngerti aku. Loh, katanya Tuhan. Kok Tuhan masih mendengar dari yang lain? Dia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang dikatakannya. Ini apa ini? Tuhan atau apa ini? Dan memberitakan itu. Kalau Tuhan itu seperti di dalam Al-Quran, innama amruhu ita arada syai'an ayyakula hukun fayakun. Tetapi bila ia datang, itu Roh Kudus. Ia akan menimpa kamu dengan seluruh kebenaran. Saya tidak akan. Itulah Bang, itulah itu. Jadi mengenai Roh Kudus, itulah maksudku Bang. Mengenai apa tadi kan udah saya jawab tadi ya, maksiat gitu. Jadi bukan salah Roh Kudusnya, udah saya jawab Bang. Ya tetap salah oknum. Roh Kudus memang nggak pernah salah. Roh Kudus itu datang mengajarkan seluruh kebenaran. Yang salah Anda, karena Anda mengatakan Roh Kudus itu ada di dalam setiap orang Kristen. Itu yang salah. Roh Kudus itu datang menumpahkan seluruh kebenaran. Dia tidak mengajarkan satu-satu ke orang-orang, enggak, tapi menumpahkan seluruh kebenaran yang dia dengarkan dari Tuhannya disampaikan kepada oknum yang sebagai wakilnya. Itu yang betul. Makanya di dalam Yohanes 14 nomor 16 kata Yesus, "Aku akan meminta kepada Bapa agar Bapa mengutus seorang penghibur, penolong lain." Jadi ada penghibur lain, ada penolong lain yang didatangi Roh Kudus untuk mengajarkan segala sesuatu tentang hukum, keadilan, dan kepenghisapan dunia akan dosa, ditumpahkan seluruhnya ke oknum tersebut, penghibur ini. Nah, dari penghibur inilah yang menyampaikan kepada orang-orang terkait tentang kebenaran, penghakiman, tentang kemudian penghisapan dunia akan dosa. Bukan datang ke orang-orang masing-masing. Bukan. Karena itu tadi Roh Kudus ini ketika ia datang, dia datang kemudian memimpin manusia ke dalam seluruh kebenaran. Tetapi dia memimpin itu kepada seluruh manusia dengan mengajarkan seluruh ajaran yang didengarkan dari Tuhan sekaligus diberikan kepada penghibur. Penghibur inilah yang menerima segala kebenaran dari Roh kebenaran.
Jadi roh kebenaran atau roh kudus datang menyampaikan segala kebenaran, sebab dia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Apa yang didengarkan dari Tuhannya, itulah yang disampaikan kepada wakil Tuhan berupa manusia, yaitu penghibur. Jadi di situ ada tingkatan. Yang pertama adalah Allah mengutus kemudian Roh Kudus kemudian mengutus mendatangi penghibur. Penghibur inilah yang menghibur manusia dengan hukum-hukum yang didengarkan dari Roh Kudus, yang mana Roh Kudus ini menerimanya dari Sang Tuhan pencipta langit dan bumi. Itulah yang dikatakan Al-Qur'an, "Qul nazzalahu ruhul qudus min rabbika bil haqq liyuthabbital ladzina amanu wa hudaw wa busyra lil muslimin." Katakanlah wahai Nabi Muhammad, Roh Kudus telah menurunkan Al-Quran dari Tuhanmu dengan kebenaran untuk meneguhkan hati orang yang telah beriman dan menjadi petunjuk serta kabar gembira bagi orang yang berserah diri kepada Tuhan pencipta langit dan bumi. Itu baru betul. Berarti Roh Kudus sudah datang mengajarkan selama 22 tahun lamanya, sehingga ketika Nabi Muhammad menghafal isi daripada pengajaran Roh Kudus, disampaikan kepada muridnya. Muridnya menghafal. Lalu kemudian mereka membukukan ajaran Roh Kudus tersebut. Lahirlah Al-Quran sebagai buku panduan hukum. Maka berbicara mengenai militer, berbicara mengenai pendidikan, kesehatan, ekonomi, kemasyarakatan, kemudian pemerintahan dan seterusnya, tersimpul seluruhnya hukum-hukum itu di dalam Al-Quran. Makanya ada yang disebut syariat. Islam, negara bisa menjadikan hukum Al-Quran sebagai asas negara. Berbeda dengan Bible. Sehebat apapun satu negara, Bible tidak bisa dijadikan sebagai asas hukum negara. Kalau Al-Quran, berapa banyak negara di muka bumi ini yang menjadikan asas Al-Quran sebagai hukum negara. Sekarang permasalahannya adalah ketika Indonesia diserang oleh musuh, lalu kemudian Indonesia secara undang-undang bubar. Apa yang menjadi undang-undang kita setelah Indonesia dibubarkan untuk bersatu kembali? Al-Quran. Tetapi kalau isinya negara kita ini adalah Kristen, apa yang menjadikan asas negara setelah kemudian negara ini bubar? Adakah Bible bisa dijadikan sebagai panduan bernegara? Tidak ada. Makanya tidak ada negara yang berasaskan Bible. Amerika, negara adik kuasa. Bisa nggak Amerika membentuk negaranya dari Bible? Hukum-hukum Bible? Nggak bisa. Tetapi kalau Al-Quran, negara Indonesia bisa dibentuk, dibangun berdasarkan hukum-hukum yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Inilah yang Roh Kudus sebutkan. Inilah yang Yesus sampaikan. Bahwa ketika ia datang, dia akan mengajarkan segala kebenaran. Sebab apa yang disampaikan kepadamu bukan dari dirinya sendiri, melainkan dari Tuhan pencipta langit dan bumi yang telah mengutusnya untuk disampaikan kepadamu. Makanya di Islam, sekedar untuk menentukan kapan jatuhnya hari pertama puasa, sekedar untuk menentukan kapan lebaran, Al-Quran harus menjadi panduan. Para ulama harus duduk melakukan sidang, menentukan berdasarkan Al-Quranul Karim. Berbeda dengan di Kristen, antara pendeta satu dengan pendeta lain ribut masalah satu hukum. Nah, Roh Kudusnya yang mana yang betul? Tidak bisa, karena Roh Kudus itu datang mengajarkan, menumpahkan segala firman. Harusnya Roh Kudus ketika datang kepada Yesus, apa kata Yesus? Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan oleh Tuhan untuk aku katakan. Nah, itu Roh Kudusnya bekerja. Yohanes 14 nomor 24. Firman yang kau dengar dari mulutku itu bukan dari aku, tetapi dari Bapa yang telah mengutus aku. Maksudnya Roh Kudusnya. Segala firman yang kau berikan kepada aku telah aku sampaikan kepada mereka. Nah, Roh Kudus pernah datang kepada Yesus, menyampaikan segala firman kepada Yesus. Dan mereka telah menerima firman itu. Dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Ternyata Roh Kudus mengajarkan kepada Yesus bahwa kamu itu utusan Tuhan. Dan sampaikan kepada muridmu bahwa kamu itu adalah utusan Tuhan. Selesai. Sedangkan Kristen mengatakan, ada Roh Kudus dalam diri kami. Itu salah. Yohanes 3 nomor 34. Kata Yesus, siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman Tuhan, maka pada dirinya kepenuhan Roh Tuhan yang tak terhingga. Nah, berarti kalau Anda mengatakan bahwa di dalam diri Anda ada Roh Tuhan, berarti Anda nabi. Anda nabi-nabi, sama seperti Musa, sama seperti Daud, sama seperti Daniel, sama seperti Yeremia, Salomo, kalian ini.
Tapi faktanya ternyata tidak. Ketika Nabi Musa datang sebagai wakil Tuhan, membawa Roh Kudus untuk menyampaikan risalah kenabiannya, kerasulannya kepada kaumnya Bani Israel, ada nggak kemudian nabi lain menentangnya? Nggak ada. Ada nggak menentang nabi lain penentangnya? Nggak ada. Nanti ada penentangnya dari orang-orang di luar daripada kelompoknya, atau dari kelompoknya tapi tidak mau mendengarkan ajaran Roh Kudus yang datang melalui Taurat. Ketika Yesus datang, ada nggak muridnya yang menentangnya? Nggak ada. Tetapi setelahnya ada penentangnya, yaitu yang di luar daripada kelompoknya, yang menentang ajaran Roh Kudus yang datang kepada Yesus. Ketika Nabi Muhammad datang, Roh Kudus datang kepada Nabi Muhammad. Ada nggak penentang Nabi Muhammad dari kalangan umatnya? Nggak ada. Umatnya manut terhadapnya. Kenapa? Karena mereka kompak mengikuti ajaran Roh Kudus yang datang kepada Nabi Muhammad, dan ajarannya dituangkan dalam Al-Quran, termaktub di dalam Al-Quran, tersimpul dalam Al-Quran. Maka umatnya kemudian menjadikan Al-Quran ini sebagai kalimat yang datang dari Roh Kudus yang diterima kemudian daripada Allah, sehingga umat Islam kompak. Asar 4 rakaat, Zuhur 4 rakaat, Isya 4 rakaat, Subuh 2 rakaat, Maghrib 3 rakaat. Ada nggak mereka bertentangan? Nggak ada. Kenapa? Karena panduan Roh Kudus itu antara satu dengan yang lain itu sama. Tidak ada Roh Kudus bertentangan. Hari Jumat, apakah kemudian ada orang yang beribadah hari Kamis selayaknya hari Jumat di Islam? Nggak ada. Seluruh umat Islam, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ah, seluruh umat Islam kompak sholat Jumat di hari Jumat. Tidak ada sholat Jumat di hari yang lain. Sama seperti di Kristen, hari Sabat ibadahnya di Minggu. Sudah jelas-jelas Sabat artinya Sabtu, dia ibadah hari Minggu. Kenapa? Karena tidak kompak. Kenapa tidak kompak? Karena di Kristen tidak ada Roh Kudus. Ketika ada azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, waktunya subuh jam 5. Roh Kudus yang satu mengatakan kita sholat Isya yuk, padahal jam 5 subuh. Roh Kudus yang lain kita sholat maghrib yuk 3 rakaat, padahal waktunya subuh. Yang lain mengatakan kita sholat zuhur yuk 4 rakaat, padahal waktunya subuh. Kenapa seluruh dunia Indonesia, seluruh dunia umat Islam itu sholat subuh 2 rakaat? Karena mereka dibimbing Roh Kudus. Roh Kudus ajarannya tidak mungkin bertentangan. Namanya dia mendapat bimbingan dari pencipta langit dan bumi. Pencipta langit dan bumi tidak mungkin pelin-pelan. Katanya dikatakan, apa yang diucapkan bukan dari dirinya sendiri, melainkan apa yang didengarkan itu disampaikan. Berarti sumber satu dari Allah. Allah tidak mungkin pelin-pelan. Nah itu fakta, itu real. Itu baru betul. Hukum daripada Roh Kudus ketika ia datang mengajarkan ketetapan hukum kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sebagai nabi, sebagai penuntun litubayyinal nas untuk seluruh umat manusia, mengajarkan satu pondasi keimanan, yaitu Islam. Tidak ada dua, cuma satu, yaitu Islam. Islam adalah SOP. Yang melakukan SOP disebut Muslim, yang tidak melakukan SOP disebut kafir. Nah kalau di Kristen, mana yang betul? Sekte ada 6 ribuan. Roh Kudusnya mana yang betul? Yang satu mengatakan boleh dimakan, satu mengatakan jangan dimakan, boleh hari Minggu, boleh hari Sabtu. Mana Roh Kudus ini? Yang betul yang mana? Ternyata Kristen salah konsep tentang Roh Kudus. Maka kalau Bang Suma hilap, siapa yang salah? Bang Suma. Bukan Islam yang salah, bukan Roh Kudus yang salah. Bang Suma karena tidak menjalankan ajaran Roh Kudus yang datang melalui Nabi Muhammad yang ada di dalam Al-Quran. Maka ketika umat Islam kembali kepada kesalahannya, masuk ke Al-Quran kembali, mereka bertaubat. Tapi kalau Kristen, mereka melakukan hal-hal yang bertentangan dengan sekte yang lain. Mana yang betul? Protestan diprotes, Katolik diprotes, Advent diprotes, Mesianik diprotes, sampai terpecah sampai 6 ribuan denom. Mana yang betul? Roh Kudus kan cuma satu, dan Roh Kudus tidak mengajarkan hal selain apa yang didengarkan dari Tuhan. Berarti ajarannya cuma satu. Ketika Roh Kudus mengatakan ibadah hari Sabtu, titik, seluruh Kristen sedunia hari Sabtu. Ketika Roh Kudus mengatakan makan babi, maka seluruh orang Kristen di dunia makan babi. Ini ada yang tidak makan babi. Yang mana yang Roh Kudusnya? Oh ternyata kata Roh Kudus itu cuma diambil di Al-Quran, numpang tenar. Numpang tenar.
sampai meninggalkan kemudian konsep Roh Kudus, karena konsep Roh Kudus itu hanya ada di Islam dan Yahudi dan Nasrani, sedangkan di Kristen tidak punya konsep itu. Cuman ikut-ikutan aja biar dianggap ajaran benar, pada Roh Kudus itu ngambil dari Al-Quran. Orang Kristen awam ketika ditanyakan sama itu tertawa, dia kaget karena selama ini cuman doktrinan dogma gereja, mereka tidak pernah belajar. Masuk ke dunia debat kaget, masa? Oh lama-lama, oh iya betul juga ya. Nah, jadi kesimpulan saya, Roh Kudus itu hanya bekerja di Islam. Tadinya di umatnya Nabi Musa, kemudian di umatnya Nabi Isa, terakhir bekerja di umat Nabi Muhammad.